warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat tarawih yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Panutan kita Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadisnya yang sahih bahwa manusia banyak melupakan dua nikmat ini. Nikmatan maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu lalai, lupa di dalamnya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua nikmat ini. Wajib untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat untuk panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, termasuk syarat ibadah adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang mengatakan saya ikhlas beribadah hanya kepada Allah, tapi bilang syarat kedua yaitu ittiba, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad dalam ibadah. Ya buat ibadah tersendiri, ya tambah-tambah ibadah dalam syariat Islam, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua pengamalan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah, memurnikan segala ibadah hanya kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dari petunjuk dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, tujuan dari puasa Ramadan adalah agar supaya manusia menjadi bertakwa kepada Allah. Ayat yang sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah dituliskan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Tujuan puasa adalah takwa. Apa makna takwa jamaah sekalian? Kalau kita simpulkan dari keterangan para ulama, takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa perintah Allah yang terbesar dan apa larangan Allah yang terbesar sehingga kita bisa menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, bahkan menggapai takwa yang tertinggi. Kata para ulama, wa'a'adhamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah yang terbesar yang Allah perintahkan kepada umat manusia adalah tauhid. Sepakat para ulama, bahkan sepakat ulama empat mazhab, bahwa perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Jamaah sekalian, sebagian orang salah paham, sebagian orang menuduh bahwa ajaran tauhid adalah ajaran keras, ajaran ekstrim. Padahal tauhid adalah perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Apa itu jamaah sekalian maknanya tauhid? Ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan segala ibadah, memperuntukkan segala ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Apa makna ibadah jamaah sekalian? Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, berupa ucapan ataupun perbuatan
yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu ibadah. Berlaku ketentuan tauhid di situ. Tidak boleh sekali-sekali kita serahkan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita mempertuhankan selain Allah. Kita hanya berdoa, bertawakal, bersandar hati hanya kepadanya. Ini makna tauhid. Bagaimana mungkin bisa dituduh sebagai ajaran keras? Padahal ini adalah perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian kata para ulama, wa a'dhamu ma amara wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Larangan yang terbesar yang Allah larang untuk manusia seluruhnya adalah kesyirikan kepada Allah. Apa makna kesyirikan jamaah sekalian? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini kesyirikan namanya. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ini kesyirikan. Larangan Allah yang terbesar yang wajib kita jauhi. Iya. Inilah larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang. Siapa yang mampu mewujudkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, maka dia akan menggapai jenjang takwa yang tertinggi, sebab dia telah melaksanakan perintah yang terbesar dan menjauhi larangan yang terbesar. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih mungkin memaafkan dosa riba. Padahal kita tahu dosa riba dosa besar. Allah masih mungkin memaafkan dosa zina, dosa ghibah. Kalau seandainya orangnya belum bertobat sampai wafat. Tetapi perlu diketahui jamaah sekalian, kalau kesyirikan, menduakan Allah, mempertuhankan selain Allah, kalau orangnya belum bertobat kemudian dia wafat, maka Allah tidak akan memaafkan. Allah telah mengingatkan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan maafkan dosa kesyirikan. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, Allah tidak akan maafkan. Dan Allah akan maafkan dosa di bawah itu liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui, ya, ketika sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak Allah yang terbesar. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, sahabat yang mulia, ulamanya, generasi sahabat radhiyallahu anhum, Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jamaah sekalian, kata para ulama, jawaban Allah wa rasuluhu a'lam itu ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika beliau wafat, kemudian kita ditanya perkara agama lalu kita tidak tahu, cukup kita katakan Allahu a'lam. Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lanjutkan hadisnya. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ternyata hak Allah atas semua hamba, hak Allah atas kita jamaah sekalian, agar supaya kita beribadah kepada Allah yang satu saja dan tidak menyekutukan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, dengan apapun juga, siapapun juga. Ini hak terbesar Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba telah menunaikan hak Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah ketika dia telah mentauhidkan Allah, Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak mungkin mengazab hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Keutamaan tauhid jamaah sekalian. Iya. Tauhid ini menjadi amalan yang sangat ampuh untuk menggugurkan dosa. Iya. Menjadi amalan yang sangat ampuh untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga, bahkan lewat jalan pintas menuju surga dengan amalan tauhid. Iya. Jamaah sekalian, ketika sahabat yang mulia Amr bin As ingin masuk Islam, beliau memberikan syarat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin masuk Islam, kata beliau, asalkan dosa-dosa saya di masa jahiliyah dimaafkan oleh Allah. Apa kata Nabi SAW?
Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah kamu tahu wahai Amr, sesungguhnya Islam akan menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Islam yang bagaimana jamaah sekalian? Islam yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, betul-betul menyerahkan segala ibadah tulus hanya kepada Allah. Itulah Islam yang menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang mampu mentahqiq, mengamalkan ini, maka dia menjadi muslim yang sebenarnya. Iya. Karena ini dalam hadis yang qudsi, jamaah sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika hamba telah wafat dalam kondisi membawa dosa yang sangat banyak, apa kata Allah? Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepada aku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak mempersekutukanku, kata Allah, maka saya akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Keutamaan tauhid, keutamaan menjauhkan diri dari kesyirikan menjadi sebab terbesar pengampunan dosa. Dan tauhid ini jamaah sekalian menjadi sebab seseorang sangat cepat masuk ke dalam surga. Kita bisa baca dalam surah Al-Kahfi, surah yang disyariatkan kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat, surah Al-Kahfi, di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa saja yang mengharap liqa, perjumpaan dengan Rabbnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, kata beliau, ayat thawabahu wa jazaa'u shalih. Siapa saja yang mengharapkan balasan pahala yang terbaik di sisi Allah. Apa balasan yang terbaik dari Allah jamaah sekalian? Surga. Surga yang sangat indah. Kata Allah, "Falyamal amalan shalihan." Siapa yang mengharapkan surga, hendaklah dia beramal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amalan soleh maksudnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, tidak menambah-nambah dalam syariat, tidak mengada-ngada dalam syariat, tepat sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Tuhannya ahadan, dengan siapapun juga, dengan apapun juga, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jamaah sekalian, tauhid perintah terbesar, kesyirikan larangan terbesar. Siapa yang mampu mengamalkan, maka dia akan menjadi orang bertakwa dengan ketakwaannya tingkatannya tertinggi, menggapai takwa yang tertinggi. Iya, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, panutan kita Muhammad SAW menegaskan, "Man laqi Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga, dengan apapun juga, maka dia pasti masuk surga. Iya, inilah keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah. Iya, jamaah sekalian, Nabi SAW telah bersabda tentang puasa Ramadan dan tentang sholat tarawih. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala hanya di sisi Allah. Iman dan mengharap pahala ini tauhid jamaah sekalian. Maka Allah akan maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berqiyam salat tarawih karena mengharap pahala dan karena iman, maka Allah akan maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Iman dan mengharap hanya kepada Allah adalah tauhid. Jadi jamaah sekalian, salah kalau ada orang bilang saya beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharap surga. Bagaimana mungkin? Itu benar. Sementara Nabi mengatakan siapa yang beribadah, siapa yang berpuasa dan sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Nabi menyuruh kita berharap hanya kepada Allah. Yang salah itu jamaah sekalian, kita beribadah mengharap pujian orang. Yang salah itu kita beribadah karena riya atau karena mengharap balasan orang lain. Itu yang salah. Adapun kita berharap hanya kepada Allah yang satu saja, maka hakikatnya kita telah mengamalkan hadis ini. Kita akan mendapat pahala besar. Kemudian terakhir jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah,
Ada nasihat indah dari salah seorang ulama besar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, tentang Ramadan yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Iya, kata beliau, inna syahra Ramadan qad azima 'ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah bertekad untuk pergi dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Sedikit lagi, jamaah sekalian. Tidak sampai setengah bulan lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Faman minkum ahsana bihi fa alaihi tamam. Barang siapa yang telah berbuat baik di awal-awal Ramadan, hendaklah dia tambah, sempurnakan, semangat lagi. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Tapi sebaliknya, wa man kana farrata falyahtimhu bil husna wal amalu bil khitam. Barang siapa yang menyia-nyiakan awal Ramadan, membuang-buang waktunya di awal Ramadan, hendaklah dia tutup Ramadan dengan kebaikan, dengan amalan soleh. Karena kebaikan, karena amalan ini yang dihitung adalah penutupnya, kata beliau. Dan inilah sejalan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Jamaah sekalian, seseorang yang bermaksiat, kemudian dia bertobat, kemudian dia beramal soleh, lalu wafat, maka yang Allah hitung adalah amalan solehnya. Allah akan hapus dosa-dosanya karena amalan tergantung penutupnya. Kemudian jamaah sekalian, malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa, mendoakan celaka orang-orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan berakhir, dosanya tidak diampuni. Iya, kata malaikat Jibril, beliau berdoa, ragima ankum ri'in adraka alaihi Ramadan hatta yansalikha falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan itu pergi, sampai Ramadan itu berakhir, sementara dosa-dosanya belum diampuni. Kul amin, katakan wahai Nabi Muhammad, amin. Kul tu amin, maka Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Pertanyaannya jamaah sekalian, yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan manusia yang termulia, mungkinkah Allah menolak doanya? Jawabannya tidak mungkin. Kalau begitu, kita wajib khawatir jamaah sekalian. Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.